Rabbil alamin. Assalatu wassalamu atamman al-akmalani ala al-mab'uth rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, agenda demi agenda kita lalui dengan sesuai dengan apa yang kita rencanakan, insyaallah. Ya mungkin ya kita hitung-hitung juga, memang kita menghitung hari, tapi ya ternyata besok kita harus meninggalkan tempat ini, meninggalkan kontrakannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang kita tujuannya bukan ke sini, tujuannya adalah ke Mekah, dan selesai itu kita akan balik lagi ke negeri kita. Makanya besok ada hal-hal yang perlu kita sampaikan, di antaranya manasik umroh, pemantapan manasik umroh, terutama yang belum ikut manasik di Prabu Mulih. Itu yang pertama. Yang kedua, besok apa yang harus kita lakukan dari masalah barang-barang kita, koper-koper kita, dan kapan kita yang belum mengikuti masalah pakai baju ihram ini. Tidak ada cara khusus, kaidah khusus dalam pakai baju ihram. Intinya astar lil aurah, semakin tertutup aurat kita, tidak semakin mudah terbuka, tidak mudah terbuka, itu semakin bagus. Intinya begitu aja. Cuman tetap saya akan praktekkan di hadapan jamaah, insyaallah. Baru kita akan jelaskan tentang manasik. Iya. Masya Allah. Ini baju ihram kita, jamaah. Untuk bagian atas, lihat ini. Ya. Bawah dulu ya. Dulu bagian bawah dulu aja. Sarung bisa kayak ini juga banyak dipakai. Seperti ini. Tapi kan enggak. Ini juga bisa. Ini selain yang kemarin ya. Nggak kelihatan kan? Kayak pakai sarung. Seperti ini. Jelas? Nggak kelihatan kan? Ini kelihatan. Selain yang kemarin ini. Ini. Nah, ditemukan seperti ini. Ditarik ke ini. Tinggikan seperti yang kayak kemarin ya. Bisa
Wah, ini paling api ya kan? Tape. Ya. Yang kiri masukkan. Allah. Ittiba mau nanti kita Bang. Ini yang mana, yang atas yang mana yang bawah? Yang atas yang kalau mau yang ada tulisannya Al-Manal boleh. Yang saya pakai ini. iya. Ini apa biar yang di anunya kan. Ini yang di atas ya. Tulisannya Al-Manal yang di atas. Ya. Hari yang kita nanti insya Allah datang besok hari insya Allah biidnillahi ta'ala. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu perhatikan, besok sebelum duhur, jadi jam 11 itu usahakan sudah mandi. Besok jam 11 siang usahakan sudah mandi. Sebelum itu koper dikeluarkan dari kamar jam berapa Bang? Jam 8. Koper harus keluar dari kamar jam 8. Harus ditaruh di depan kamar masing-masing jam 8 maksimal. Jadi jam 8 nanti diperiksa sama mutawif kita Bang Syamil dan dibantu yang lainnya. Akan dicek sudah siap belum. Habis itu kalau siap akan kita bawa ke bawah. Enggak lagi sudah dibongkar-bongkar lagi sudah. Jadi barang-barang sudah dimasuk di koper besar dan koper yang lainnya juga. Taib. Itu masalah koper. Usahakan jam 11 itu sudah mandi semuanya. Atau kurang dari itu, dan niatkan itu mandi untuk apa? Umrah. Niatkan itu mandi untuk apa? Umrah. Enggak perlu nawaitu mandi, enggak perlu. Tidak ada petunjuknya nawaitu mandi. Tidak ada petunjuknya. Ya sudah, Allah Maha tahu isi hati kita. Kalau kita mandi itu untuk apa? Untuk umrah. Setelah mandi, bapak-bapak mau pakai minyak wangi silahkan. Di badannya dipakai minyak wangi, dilumur minyak wangi, rambut boleh. Ibu-ibu tidak boleh. Bapak-bapak aja. Dan jangan diusapkan minyak wangi kita kemana? Ke kain ihram. Adapun nanti kain ihramnya kena minyak wangi kita, tidak ada masalah. Karena kita tujuan awalnya bukan untuk meminyaki ini nih, tapi minyakin badan dan rambut dan jenggot. Nah, itu tolong diperhatikan. Selanjutnya kita makan siang sebelum duhur jam 12. Mat'am ketika dibuka bread kita langsung makan. Itu enggak pakai baju ihram, jangan pakai baju ihram dulu. Pakai makan nanti ya tumpah semuanya. Nak sambel kan repot juga. Pakai baju biasa dulu, tapi sudah mandi. Makan, ya kan?
duhur kan jam 12.33 atau 34 atau 35 bahkan mungkin besok. Jadi kita makan setengah jam cukup lah insya Allah. Dan insya Allah nggak ngantri sebelum duhur itu, nggak ngantri, nggak ada orang. Ya, tolong perhatikan, ketika sudah adzan duhur, jamaah sudah siap semuanya. Jamaah sudah siap semuanya, dalam kondisi pakai baju ihram. Dan usahakan ya masih boleh pakai baju, pakai celana dalam masih boleh laki-laki. Tapi ya nanti harus perhatikan ketika sampai di mana Bir Ali harus ditelanjangi semuanya, dilepas semuanya. Nah, tapi ketika masih sholat tidak apa-apa pakai baju ihram, tidak apa-apa. Sholat pakai baju ihram tidak apa-apa, sah. Usahakan ini sekali lagi pusarnya ini benar-benar tertutup apa? Kain ihram ini, dan ditutup kayak seperti ini. Tidak apa-apa sholat di situ. Banyak temannya juga yang sholat kayak seperti itu. Jadi habis sholat duhur itu nggak lagi ke atas, sudah nggak lagi ke mana? Ke kamar. Itu kunci sudah kita serahkan sebelum duhur, sudah kita serahkan. Tidak ada lagi dah di kamar. Jadi habis sholat duhur langsung masuk ke bis. Ngejar waktu jamaah, ngejar waktu biar nggak terlalu malam sampai kota Mekah. Karena musim dingin ini siang itu lebih cepat daripada malamnya. Tidur, kok nggak adzan, pasti begitu, ya kan? Kok nggak adzan sampai sudah bosan tidur kita. Ya memang malamnya itu lebih apa? Panjang daripada siangnya. Sampai sini bisa dipahami jamaah? Ya. Jadi nanti sudah nggak lagi jamaah tolong terlambat nyari, enggak. Semakin, dengarkan, semakin bapak ibu terlambat masuk bis, semakin kita juga akan terlambat kemana? Kemana? Ke Mekahnya. Semakin kita terlambat, satu aja orang yang terlambat, semuanya akan terlambat. Nanti bisa-bisa jam 11 baru datang, aduh, jam 12 baru mulai apa? Tawaf lah, haula wala quwata illa billah. Jam 2 bisa-bisa baru selesai. Ya melihat kondisi bagaimana di Masjidil Haram. Ini nggak kita inginkan gitu loh. Ini yang nggak kita inginkan, benar-benar capek kayak gitu. Makanya usahakanlah kita sampai sana tuh paling enggak ya Isya gitu kan ya, pas Isya. Jadi masih paling umrah 2 jam selesai, jam 9 tidur sudah, atau jam 10 kita dah tidur, dah istirahat. Masya Allah, enak, nyaman. Makanya usahakan secepat mungkin, jangan ditunda-tunda, dan insya Allah bis di dia. Nah, dan maaf ya bapak dan ibu, jarang yang melakukan seperti ini. Orang kebanyakan tadi orang pakai baju ihram masih makan, ya kan? Itu akan memperlambat. Baik, kita cari celah itu. Ini penting banget. Nah, itu tapi waktu kesana itu sudah dikeluarkan dari tas. kemana pak? Sudah dipakai. Sudah dipakai pak. Ketika sholat duhur itu sudah pakai baju ihram pak. Itu usahakan semuanya usahakan dilepas saja semuanya. Tapi kalau mau masih pakai daleman enggak apa-apa. Karena kita belum ihram. Nah, pakai baju ihram, sholat pakai apa? Baju ihram. Nanti habis ini latihan di kamar masing-masing. Pakai ini ya. Jelas ya jemaah? Ada yang tanyakan enggak? Enggak ada, semuanya. Tapi nanti kan bisa dibuka lagi kan? Kok di bawah kan bisa dimasukin lagi. Nah, yang penting nggak lagi ke kamar sudah.
Habis duhur tuh tidak ada yang ke kamar jamaah. Dengarkan, habis duhur tidak ada lagi yang ke kamar. Iya, tas inti yang barang-barang itu yang berharga dibawa, gendong itu, bawa ke masjid yang berharga. Asarnya nanti di sana, oh iya, asarnya kita. Ya, bagus banget pertanyaannya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, habis sholat duhur, ketika assalamualaikum warahmatullah, imamnya assalamualaikum warahmatullah, ibu-ibu langsung berdiri sholat 2 rakaat asar. Sholat 2 rakaat apa? Asar. Bapak-bapak berdiri qomat sendiri. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qomat. Qad qamatis shalah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Sholat 2 rakaat, sholat asar sendiri-sendiri. Sholat, nanti bapak dibimbing sholat 2 rakaat. Habis sholat duhur besok pak, sholat lagi pak. Sholat asarnya dengan jadi kita sudah nggak ada lagi pikiran untuk sholat apa? Asar di jalan. Kemungkinan besar maghrib dan isyaknya kita sholat di jalan ya bang ya. Ya. Di rest area. Nanti maghrib isyaknya kita di rest area. Bisnya akan berhenti di situ. Taib. Untuk masalah manasik, insyaallah besok akan ke Bir Ali, ke Dzul Hulaifah. Di sana kita akan sholat. Kita usahakan dari sini ke Bir Ali sudah dalam kondisi wudhu. Nah ini kejadian tadi, ada yang belum wudhu tiba-tiba hilang. Kok nggak izin? Ya Allah. Jadi ini apa? Saya jujur aja kaget. Jadi jangan sampai terulang kayak gitu tuh. Besok ibu-ibu, bapak-bapak, tidak ada lagi yang keluar dari barisan, harus izin. Ini benar-benar menentukan karena kita mikir waktu. Kita sudah bahas kayak gini nih, sudah atur strategi gimana biar kita cepat sampai ke Mekah. Ternyata satu yang nggak benar, satu orang aja yang nggak bisa berangkat, nggak bisa berangkat. Satu orang aja yang hilang. Aduh, harus nunggu semuanya, nyari dulu segala macam. Makanya harus satu komando. Bilang, Ustadz Afan, saya belum wudhu. Oke, saya antar. Saya akan kembalikan lagi. Nah, kok sendiri takutnya nggak balik, gitu kan? Saya antar. Biar untuk nyita waktu. Tolong perhatikan. Ini jadi usahakan besok ke Dzul Hulaifah sudah dalam kondisi apa? Wudhu. Jadi datang ke Dzul Hulaifah langsung masuk masjid, sholat 2 rakaat, berdoa di situ jamaah. Dan di situ adalah Wadil Mubarak, lembah yang diberkati. Ibu-ibu, perhatikan bu. Besok kemana besok bu? Besok kemana kita? Tidak pacak kan? Besok kita ke Dzul Hulaifah. Perhatikan, jangan ngobrol sendiri. Sudah dalam kondisi apa? Wudhu. Wudhu dari habis sholat ini kan masih dalam wudhu. Ya langsung masuk bis, langsung kita ke Dzul Hulaifah. Sampai Dzul Hulaifah kita langsung masuk masjid, sholat 2 rakaat, banyak berdoa, jangan tergesa-gesa sholatnya, tumakninah, jaga kekhusyukannya, banyak berdoa. Dan nih perhatikan, di situ doa dikabulkan karena di lembah yang diberkati. Jibril mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Muhammad, salli hahuna fa innaka fi wadin mubarakah wa kul umratun fi hajjin. Wahai Muhammad, aku datang dari Rabbmu mengabarkan bahwasanya Rabbmu merintahkanmu untuk sholat di lembah ini. Sholat di lembah ini 2 rakaat. Sesungguhnya lembah ini lembah yang diberkati. Banyak berdoa ya jamaah habis sholat. Banyak berdoa. Ketika sujud, perhatikan ibu-ibu. Ketika sujud, tolong selipkan doa-doa. Jadi sholat itu jangan tergesa-gesa. Jangan, yang tenang. Ini latihan sholat khusyuk kita ini. Biasanya orang Sumatera itu sholatnya cepet-cepet. Imamnya baru assalamualaikum warahmatullah, langsung assalamualaikum warahmatullah. Enggak, ini belum selesai imam. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, baru assalamualaikum warahmatullah.
Assalamualaikum. Enggak, orang Palembang enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung assalamualaikum warahmatullahi. Ini sholat belum selesai. Ini kebiasaan sholat cepat, sholat lama. Ini tolong ini kita perjalanan yang mulia ini kita harus banyak belajar. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu nggak ada keinginan memang untuk belajar ya, saya jamin tidak ada perubahan setelah umroh. Saya jamin. Makanya banyak berdoa nanti. Itu baca di mana-mana, bawa aja buku itu. Banyak berdoa itu kan ada artinya. Pilih aja mana doa yang saya butuhkan di sini. Kalau nggak bisa, nggak ada Ustaz yang saya butuhkan, udah ngomong pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, aku datang ke sini membawa hutang dari Indonesia. Ya Allah, Engkau tahu berapa hutangku. Lunasilah ya Allah. Loh, kita butuh pada Allah. Bukan berkeluh kesah pada manusia, enggak. Ya Allah, aku pengen balik lagi ke kota Nabi-Mu ya Allah. Aku keluar dari kota Madinah dengan hati yang tercabik-cabik, hati yang sedih. Ya Allah, kembalikanlah aku ke sini. Tak apa-apa. Berdoalah kepada Allah. Sampai Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala atau Aisyah kalau nggak salah pernah mengatakan, Salillaha kulla syai'. Salillaha kulla syai'. Mintalah kepada Allah segala sesuatu. Hatta syisana'lik wa 'alafa dabatik wa milha ajinatik. Mintalah kepada Allah segala sesuatu sampai serampat sendalmu itu kalau putus, mintalah sama Allah. Sampai garam di dapur apabila habis garamnya, mintalah sama Allah. Sampai kalau makanan binatang kita habis, mintalah sama Allah. Odol, tahu odol? Pepsodent itu habis ya Allah. Pepsodentku habis ya Allah. Kenapa kayak ini? Bukan main-main, menunjukkan kok kita ini hamba yang lemah. Meskipun kita punya banyak duit, mintalah kepada Allah. Mintalah kepada Allah. Makanya kalau anak-anak itu minta jajan, minta beli ini, minta itu, jangan minta sama Abi, minta sama siapa? Minta sama Allah. Ini pelajaran tauhid. Tauhid kepada anak-anak kita. Tolong ini jamaah banyak berdoa. Terus insya Allah habis sholat dan sudah puas kita berdoa, kita masuk bis lagi, baru kita memulai apa? Ihram. Labbaik Allahumma umratan. Nanti yang badal di situ menyebut nama badalnya. Labbaik Allahumma umratan an siapa gitu. Ini saya badalin juga ini, ada 3 orang badalin, 4 orang semuanya mutawif juga. Labbaik Allahumma umratan an siapa begitu. Terus mulai dari situ sudah mobil bergerak, bis bergerak menuju Mekah, kita memperbanyak apa? Talbiyah. Sudah nggak ada lagi Pak ngobrol-ngobrol Pak. Apalagi tawa TV, canda, ndak ada lagi sudah. Sudah ada lagi canda-candaan, berbanyak apa? Talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Dikeraskan suaranya untuk laki-laki. Ibu secukupnya aja sampai capek. Semoga kita bisa tidur di jalan. Semoga. Kenapa saya berdoa begini? Biar kita ada tenaga untuk nanti berjuang tawaf di Ka'bah. Semoga ya nggak rame banget Bang ya, biar cepat selesai. Kok semakin penuh kan semakin jauh dari Ka'bah Pak. Semakin jauh semakin apa? Semakin lama. Nah, gitu ya. Sudah merinding kita Bapak-bapak Ibu ya. Terutama yang baru pertama kali umroh ini, Masya Allah. Makanya siapkan benar-benar banyak zikir, banyak istighfar. Ini hari-hari terakhir kita di kota Madinah. Dan seperti itu sampai kota Mekah. Setiap kita berhenti juga dari talbiyah. Berhenti ketika kita makan, berhenti ketika mau sholat. Kok kita berhenti, nggak jalan, kita berhenti dari talbiyah. Sampai kota Mekah, sampai masuk apa? Hotel. Sudah nanti hotel kunci kayak kemarin itu, koper-koper. Sudah pegang sendiri-sendiri. Sudah makan juga ya Bang ya? Gimana Bang?
Makanan hotel atau makanan dari kita, Bang? Makanan hotel. Apa masih dapat, Bang? Insya Allah dapat satu. Nanti kalau misalkan nggak dapat palingan ada Kontak di jalan ya. Taib. Semoga masih dapat jatah di hotel. Kalau nggak dapat jatah di hotel, nanti akan dibelikan. Iya, nggak usah romansia repot kalau ada yang jelas yang udah disiap dibungkus gitu loh. Apa kira-kira? Romansia bisa? Nggak bisa. Taib. Yang jelas semoga masih intinya ada makan, Bu. Tenang aja. Pokoknya ada makan, nanti sampai sana makan. Selesai makan sudah semuanya, baru kita mulai menuju mana? Haram. Menuju Haram, Masjidil Haram. Kurang lebih ya 15 menitan lah jalan kakinya dari hotel kita. Ya ada 400-an meter hotelnya. Lebih jauh lagi dari hotel yang kita sekarang ini. Nah, taib. Dan insya Allah nanti kita akan bimbing. Sebelum masuk akan kita kondisikan, nanti kita atur apa istilahnya? Atur barisan. Sebelum masuk Masjidil Haram kita akan atur barisannya. Mungkin nanti kita bagi menjadi 3 barisan aja kali ya, atau 2 barisan aja. Barisan bapak-bapak dan barisan ibu-ibu. Ibu-ibu di depan, bapak-bapak di belakang. Kalau maunya terlalu banyak ya 4 barisan. Bapak-bapak 2, ibu-ibu 2. Intinya nggak banyak-banyak barisan. Biar mudah ngontrolnya saya juga. Ibu-ibu 2 barisan, kelihatannya cukup ya, 2 barisan ya. Bapak-bapak juga 2 barisan. Nanti kita baru masuk Masjidil Haram dengan adab-adabnya, tentunya dengan berdoa. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Kaki kanan dahulu. Sampai kita masuk, sampai lihat apa? Ka'bah. Ketika melihat Ka'bah, kita berdoa, Allahumma imanan bika wa tasdiqan bika. Allahumma antas salam wa minkas salam. Hayna rabbana bisalam. Allahumma antas salam. Allahumma antas salam wa minkas salam. Enggak ada. Fahayna rabbana bisalam. Ada di situ. Fahayna rabbana bisalam. Ya. Alhamdulillah. Itu ketika lihat lihat apa? Ka'bah. Kemudian kita turun mendekat ke mana? Ka'bah, terutama mendekat pas posisi di mana Hajar Aswad berada. Ketika sudah pas posisi kita di Hajar Aswad, kita baru memberikan isyarat begini. Bismillahi Allahu Akbar. Nggak usah dicium lah ya. Karena kita nggak nyentuh ini. Dari jauh. Pasti dari jauh nanti. Nggak mungkin kita bisa nyentuh. Bismillah Allahu Akbar. Terus baru mulai apa? Ini tolong diperhatikan sebelum tawaf. Posisinya. Posisi ininya. Apa? Baju ihram kita. Yang laki-laki dalam kondisi ittiba seperti ini ya. Nanti kita akan pandu insyaallah. Baru kita mulai tawaf tadi menuju Hajar Aswad. Bismillahi Allahu Akbar. Baru mulai tawaf. Karena kita membawa jamaah ibu-ibu, jadi kita nggak bisa rommel jalan cepat yang disunnahkan di 3 putaran pertama. Ini tetap kita jalan sama ibu-ibu. Ngiring, ibu-ibu kan di depan kita. Kita ngiring ibu-ibu. Ya. Ketika sampai di Hajar Aswad, jadi ketika tawaf itu kita memperbanyak doa, apa saja doanya. Kecuali ketika kita sampai di di Rukun Yamani. Di Rukun Yamani, antara Rukun Yamani dengan Hajar Aswad, kita banyak membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sampai ke Hajar Aswad. Insyaallah kita akan bimbing juga. Kita akan berikan komando, kita berikan isyarat kepada bapak dan ibu-ibu. Bu, ayo doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Taib. Seperti itu sampai apa? 7 putaran. Nah. Kemudian kita menuju Maqam Ibrahim sambil mengatakan, mendekati Maqam Ibrahim sambil mengatakan wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Jadikanlah Maqam Ibrahim sebagai apa?
tempat sholat. Tapi nggak langsung di belakangnya makam Ibrahim, tapi agak ya sejajar. Yang penting di belakangnya makam Ibrahim, cuman agak menjauh gini. Tempatnya sudah ditentukan oleh pihak Riyasatul Amah di Masjidil Haram wa Masjid Nabawi, TKM-nya Masjidil Haram istilahnya begitu. Sudah ditentukan, ada pagar kayak seperti ini juga, dipagerin begitu. Baik. Habis sholat, sebelum sholat tolong diperhatikan, ini seringkali harus dikembalikan lagi seperti semula. Baju ihramnya ditutupin lagi kayak gini sebelum sholat. Jadi sholat nggak boleh dalam kondisi ini, nggak sah sholat kayak gini ini, terbuka kayak gini. Jadi habis tawaf tadi sebelum sholat kita seperti ini. Baik. Selesai sholat, kok kita bisa menuju Hajar Aswad, alhamdulillah. Tapi kok terlalu kredit, kita langsung menuju mana nanti? Sofa. Nah, kenapa saat menuju Hajar Aswad lagi? Cuman mengisyaratkan sebagai tanda perpisahan. Bismillahi Allahu Akbar, kita pergi. Bukan untuk tawaf lagi, sebagai perpisahan saja. Kok bisa kita akan balik ke Hajar Aswad dan beri ucapan itu. Terus menuju sofa. Sebelum ke sofa, di sana ada air minum banyak sekali, air zam-zam, dan kita minum dulu sambil mengguyurkan air juga ke badan kita, kepala, minum sepuasnya, dan juga bisa diguyurkan ke badan dan kepala biar fresh, seger. Baru menuju Bukit Sofa. Naik nanti, nanjak begini, naik gitu. Panjang juga jalannya jemaah. Sampai mendekat sofa, sudah kelihatan sofanya, kita mengatakan inna sofa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alayhi ay yattawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Membaca ayat ini ada di situ kan. Habis itu sudah di sofa, kita menghadap mana? Menghadap ke kiblat. Berdoa, menghadap kiblat. Berdoa, memang benar-benar berdoa. Dengan mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazama al-ahzaba wahdah. Terus berdoa sendiri-sendiri. Terserah bapak-bapak ibu, pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa wong kita boleh. Kalau benar-benar kita pengen ada sesuatu yang pengen kita sampaikan kepada Allah, di sini waktunya kita berkeluh kesah, bapak dan ibu-ibu. Di sini waktunya kita ini curhat sama Allah, menghadap Allah langsung. Wallah ya jamaah, demi Allah, inilah waktunya, tempat dan waktu yang mustajab dikabulkan doa. Allahu Akbar. Kesempatan jamaah, ketika kita di sofa, ketika kita sedang tawaf, kesempatan yang gak dimiliki oleh banyak orang. Di antaranya bapak-bapak dan ibu yang dipilih oleh Allah untuk bisa beribadah di situ. Baik. Berdoa sampai puas, baru diulang lagi. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazama al-ahzaba wahdah. Terus doa lagi sepuasnya. Terus diulang lagi. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazama al-ahzaba wahdah. Doa sepuasnya, baru kita turun menuju mana? Menuju mana? Marwah. Sampai ke titik hijau, maksudnya ada tanda hijau di atas kita, itu kurang lebih 30-an meter sampai 50-an meter mungkin. Ada tanda hijau gitu di atas kita, lampu hijau semuanya, neon hijau gitu.
kurang lebih 50-an meter atau 30 meter. Di situ kita apa? Lari bukan lari kecil lagi, lari di situ. Cuman ya karena bawa ibu-ibu ya tolong diperhatikan, boleh lari, sudah saya beri kemarin, boleh lari asalkan sampai sana harus apa? Harus nunggu bareng. Kita mulainya bareng, selesai harus bareng. Jangan sampai tercecer. Jelas ya? Jelas jamaah? Baik. Naik ke Marwah. Sampai Marwah kita menghadap mana lagi? Ke kiblat, ke Ka'bah, berdoa lagi seperti yang kita baca. Setelah baca doa tadi, zikir tadi, berdoa sepuasnya, mau kita. Terus diulang lagi 2 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu anjaza wa'dahu wa nasra 'abdahu wa hazamal ahzaba wahdah. Doa untuk kedua kalinya. Terus habis doa baca lagi untuk ketiga kalinya, doa lagi, baru turun ke mana? Ke Marwah, ke Sofa. Turun menuju apa? Sofa. Ini dah 2 kali ini. Sofa Marwah 1. Marwah Sofa 1. Terus begitu sampai 7 kali. Diawali di Sofa, berakhir di mana? Di Marwah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Langsung kita belok kanan keluar dari Sofa, dari Marwah, dan kita sudah keluar dari Masjidil Haram. Baru kita menyelesaikan tahap akhir yaitu tahallul. Nah, nanti gundul. Nah, afdalnya gundul. Dan kalau enggak gundul paling enggak apa? Memendekkan di 1 cm seperti itu. Kalau maunya dipendekkan 1 cm. Bang afdalnya adalah gundul, sudah kita terangkan kemarin. Nah, Rasulullah SAW mendoakan sampai 3 kali. Taib, untuk ibu-ibu langsung menuju kamar. Nanti ada gunting kan, ibu-ibu udah punya gunting kan? 1 motong yang lain, meskipun dia belum tahallul, tapi 1 motong dulu temannya, atau dia motong dirinya sendiri dulu. Kok dia bisa motong, habis itu motong orang lain. Kalau dia bisa motong yang rambutnya panjang, bisa motong dirinya sendiri, dikumpulkan dulu rambutnya ya. Jadi 1 ujungnya cuman 1 apa? Ruas jari dipotong, habis itu dia motong temannya yang lain. Temannya yang sudah dipotong boleh motong yang lainnya. Itu sunahnya begitu. Tidak harus seperti ini, tidak sih. Tidak harus seperti ini, tidak. Bisa salah satu memotong, kemudian yang dipotong baru motong yang lainnya. Nah, jelas ya ibu-ibu ya. Nah, saya juga bawa gunting kalau kurang gunting. Saya juga ada gunting. Tapi sebenarnya gunting itu 1-2 aja cukup. Asalkan nanti bareng-bareng. Jangan mencar-mencar. Masuk ke kamarnya salah satu dari ini ibu-ibu, baru di situ potong rambut. Jangan di trotoar hotel gitu, jangan ya. Di kamar motongnya. Karena buka-buka masalahnya. Jadi harus di kamar. Nah, bukan di hotel tadi berarti terus sudah di lobi atau di mana, enggak, di dalam kamar. Masuk kamar baru dipotong. Adapun bapak-bapak, jadi nanti kita arahkan ibu-ibu ke hotel ya kan. Bapak-bapak nanti potongnya di luar hotel. Ada salon yang sudah saya kemarin nanti diarahkan ya Bang, salon dekat-dekat hotel ya. Nah, dan sudah dibayari oleh Almanal. Masya Allah, luar biasa. Sekarang berapa sih Bang potong itu sekarang harganya? Sudah 20 sekarang. Masya Allah, 100.000. Ya, sudah dibayarin, alhamdulillah. Nah, dengan begitu selesailah umroh kita dan habis itu istirahat. Sampai di sini ada yang bertanya? Nah, kebetulan kemarin sudah tukar ikat pinggang XXL, masih nggak cukup. Masya Allah. Jadi tadi saya ada dikasih tahu sama yang sudah umroh pakai tali, tapi yang bukan jahitan, tali yang dianyam. Enggak begitu. Di sini jual.
Banyak tali kayak gitu, 20 real, Pak. Dan tali saya sudah ada. Oh ya sudah. Enggak, sabuk itu di sini bagus-bagus loh malah. Sabuk. Iya. Saya tuh sebenarnya kok beli sabuk di sini, besar-besar bisa pakai. Sabuk Eropa. Jadi bagus-bagus. Kain aja juga jangan pakai tali-tali nyaman, enggak usah lah, jelek nanti kiranya antum cari kayu atau gimana nanti. Jangan pakai tali. Banyak sini jual, banyak sekali itu. Banyak sekali jual sabuk. Cari lagi, Bang. Apa? Mandi yang bersih yang sebelum pakai ihram itu boleh masih cukur. Cukur atau kukus. Oh boleh, boleh. Boleh. Jadi dibersihkan juga nih kuku-kuku juga di kuku. Oh, kumis mau ditipisin, boleh. Misalkan jangan potong jenggot boleh. Nah, itu kuku dipotongin. Nah. Terus bulu ketiak dicabutin. Terus bulu kemaluan dikerok. Itu sunnah semuanya. Nah, itu sunnah-sunnah fitrah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, itu ketika mandi itu, mandi ihram. Taib. Barakallahu fiik, itu pertanyaan yang bagus. Nah, ibu-ibu juga kukunya jangan dipanjangin, ibu-ibu. Dipotongin kukunya sebelum ihram. Nah, kuku kaki, tangan semuanya dipotongin. Jangan disisakan Bapak ya. Kok motong sininya disisain satu. Enggak. Ini menyelisih sunnahnya Rasulullah SAW. Enggak. Ganti cucuk gigi. Enggak, jangan disisakan, dipotong semuanya. Itulah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Nah, taib. Sunanul fitrah itu ada 5: memotong kuku, menipiskan kumis, mengerok bulu kemaluan dengan silet, mencabut. Perhatikan Pak. Ini nggak ada yang lucu loh ini. Mencabut bulu ketiak. Ini tolong perhatikan. Ada yang dipotong, ada yang dicabut, ada yang dikerok. Jangan salah. Bulu ketiak dicabut. Nanti bapak-bapak kan sama istri, seluruh istri cabutin. Ya. Dan subhanallah, ini tidak lucu. Dan ibu-ibu mencabut bulu ketiak suami ibadah. Apa dios? Ini saya bicara agama, nggak boleh pakai perasaan. Inilah yang dianjurkan oleh siapa? Rasulullah SAW. Mencabut bulu ketiak, terus menipiskan kumis, mengerak pakai silet bulu kemaluan. Ini sunnah semuanya. Ada 5 sunnah-sunnah fitrah. Yang terakhir khitan, berkhitan. Khitan ini bagi laki-laki hukumnya wajib, bagi perempuan hukumnya menurut saya yang saya pilih adalah wajib. Kalau keluar, karena perempuan itu nggak semuanya dikhitan. Kok dia keluar ada cenggeran daging kecil begitu nongol, biasanya setelah lewat 3 bulan dari kelahiran. Nah ini bidan-bidan ya harus tahu. Setelah 3 bulan biasanya atau 4 bulan baru kelihatan. Kalau nggak keluar, nggak perlu dipotong. Dan itu nggak perlu pakai bius, enggak. Bahkan nggak sakit kok. Ini kecil banget daging yang dipotong itu. Jadi bukan pakai silet begini, bukan. Dipotong. Nah ini bidan-bidan hendaknya harus belajar. Ini banyak bidan di sini. Harus belajar. Dan gimana caranya belajar, Ustaz? Belajar sama orang yang lebih tahu. Habis itu dipraktekkan. Bisa buka praktek ibu-ibu, bisa bayar juga. Masya Allah. Anak saya Abdullah, Abdullah itu saya khitan umur 7 hari setelah kelahiran. Abdullah laki-laki, 7 hari setelah lahir saya khitan. Di khitan itu bapak-bapak dan ibu-ibu, di khitan pagi, malamnya itu kering lukanya. Karena nggak ada darahnya. Anak 7 hari itu nggak keluar darah, cuman kuning-kuning begitu, nggak ada keluar darah. Belum sempurna. Besoknya nggak ada, nangis-nangis malam, rewel, nggak ada, tidur dia. Anak saya yang pertama itu, yang perempuan itu umur 3 bulan baru keluar, kita khitan. Anak yang kedua kita khitan, keluar juga. Yang ketiga nggak keluar, anak saya perempuan. Yang keempat ini juga nggak keluar.
Jadi nggak kita khitan. Kok perempuan melihat kondisi. Tapi begitu ya. Ini termasuk sunnah-sunnah yang perlu diperhatikan. Cukup. Ada pertanyaan yang lain? Cukup caknya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu